kebutuhan dia untuk berkembang itu tergantung dari asupan gizi dari pakan yang dia butuhkan. Saya setuju. Ikan kecilnya jelek, belum tentu gedenya jelek. Itu banyak. Ikan tuh rentan loh. Ada amoniak sedikit, pop eye. Harganya luar biasa. Bener, ada yang menyentuh angka 100 juta loh untuk satu ekor. Hobi lohan ini memang hobi yang bisa melatih kesabaran kita. Halo sahabat Lentera 3, ketemu lagi bersama saya Tunggul Priyatama di TP Lohan Indonesia di sini. Kali ini kita akan bahas nih terkait dengan treatment apa yang dibutuhkan untuk si jenong ini bisa tetap sehat, tetap baik pertumbuhannya dan bahkan makin bagus untuk kedepannya. Oke, pertama mungkin kita bisa lihat dulu pola makan kali ya. Pola makan ini penting banget kalau untuk merawat lohan. Jadi jangan biasakan kita ngasih makan lohan itu langsung banyak gitu. Jangan biasain langsung banyak cuma sekali sehari. Jangan ya. Tapi kalau bisa kita coba misalnya dalam satu hari kita bagi waktu menjadi 3 kali. Itu kalau memungkinkan. Lebih bagus lagi kasih makan dikit-dikit aja gitu, tapi sering. Nah, di sini variasinya bisa kita olah. Misalnya pagi kita kasih pelet, kemudian siang kita kasih cacing beku, sorenya kita kasih udang, malam kita pelet racikan lagi gitu. Bisa teman-teman olah sendiri. Jadi nggak ada aturan baku. Di sini nggak ada aturan bakunya buat ngasih pakan harus udang terus gitu misalnya. Enggak sih. Tapi yang jelas perlu teman-teman ketahui bahwa pakan yang mengandung protein tinggi ini sangat-sangat bagus buat pertumbuhan si lohan karena kebutuhan dia untuk berkembang itu tergantung dari asupan gizi dari pakan yang dia butuhkan. Dan di sini saya juga pengen sharing sedikit ya terkait dengan gimana caranya kita bisa dapetin ikan yang bagus untuk kedepannya. Meskipun banyak orang bilang bahwa semua kembali ke genetik gitu. Kadang ini jadi kunci. Iya, saya setuju. Tetapi selain genetik, kita juga harus tahu mana ikan yang berbakat bagus, mana ikan yang tidak berbakat. Jadi, poinnya kalau saya bilang ada 2, genetik dan bakat ikan. Ini penting. Kalau genetik, itu sudah jelas. Kita lihat dari terah indukannya ya, dari darahan dari indukannya. Kalau biasanya indukannya dari ikan-ikan prestasi, dan female-nya ketemu female yang super dari serian-serian yang bagus misalnya, anakannya juga sebisa mungkin akan kita dapetin yang bagus-bagus. Tapi kita perlu ingat, ada yang bakat jenong, ada yang nggak bakat jenong. Ada yang bisa main di size kecil, di size D, size C itu yang mungkin di bawah 16 cm, di bawah 12 cm sudah bagus. Ada yang kecilnya biasa-biasa aja, tapi size A super. Itu banyak yang seperti itu. Jadi kita jangan sampai kena prank ya istilahnya ya, kena prank. Ikan kecilnya jelek, belum tentu gedenya jelek. Tapi kita bisa maksimalin. Kecil ya kita sortir yang sebagus mungkin, sebaik mungkin kita sortir. Kalau kecilnya dipilihnya sudah oke, sudah bagus, ya kemungkinan besarnya akan bagus juga, itu akan jadi milik kita. Gitu. Jadi yang terpenting tadi dalam pemilihan ada genetik, yang kedua kita lihat bakatnya. Oke, sahabat Lentera 3, selanjutnya mungkin kita bicara tentang apa aja yang ada di tank ya di sini. Tentunya selain air dan ikannya. Ya, itu yang penting. Tetapi kita lihat juga bahwa ternyata ada hal yang nggak kalah penting, teman-teman. Jadi kita bisa lihat filtrasi, teman-teman. Ini penting, karena seperti yang tadi mungkin di segmen sebelumnya ya kita sampaikan bahwa kita pelihara
airnya lah, kita rawat airnya. Nanti biar air yang menjaga ikannya. Itu benar. Tapi cara kita merawat air itu gimana? Satu, kita harus perhatikan filtrasinya. Jangan sampai air itu berubah. Berubahnya banyak nih. Air itu jangan sampai berubah aroma. Kalau kita sudah lihat ada aroma nggak sedap ya, itu karena amoniak, itu bom amoniak bahaya. Itu kita harus cepet-cepet tuh treatment air, water change, harus ganti air sesegera mungkin. Kemudian berubah aroma, ada berubah warna. Yang harusnya jernih kayak gini, tahu-tahu teman-teman ngeliat agak keruh, agak butek. Pokoknya nggak sejernih biasanya, itu juga bahaya. Kita perlu segera melakukan tindakan preventif. Berubah apa tadi? Berubah aromanya, berubah warnanya, kemudian berubah kondisinya. Yang tadinya biasa aja tahu-tahu berbuih, itu juga bahaya. Tahu-tahu ada busa. Nah, itu busa itu menandakan adanya bakteri yang memang itu harus dibasmi segera. Itu berarti ada sistem filtrasi yang nggak beres. Itu kalau berbuih. Jadi itu sebagai alarm kita lah, sebagai fishkeeper ya. Kita lihat airnya, kita harus bisa segera. Terus apa di dalam miara loan ini harus pakai heater? Sebetulnya itu perlu nggak perlu heater itu. Cuman di sini perlu kita kuatin intuisi kita. Sebagai penghobi biasanya kalau yang sudah bertahun-tahun ya ketemu sama ikan terus-menerus, ini kita bisa tahu kapan kita butuh heater, kapan enggak. Selain heater juga ada aerator. Kapan ikan ini butuh aerator, kapan enggak. Nah, pertama heater dulu. Heater itu dibutuhin kalau memang air kita sentuh itu berbeda temperaturnya. Yang tadinya biasa aja, tahu-tahu kita sentuh dingin. Itu benar-benar harus segera pacu heater. Kalau enggak ikan rawan nguncup, kemudian datang jamur dan lain sebagainya. Tetapi kalau ternyata nggak ada perubahan suhu, nggak dingin dan ikan biasa aja, jangan biasain pakai heater. Bener. Itu bakal bikin ikan itu jadi kayak manja gitu ya. Karena misalnya kita punya jagoan nih, kita masukin ke kontes. Belum tentu di kontes itu ada fasilitas heater, belum tentu gitu. Nah itu buat menanggulangin hal kayak gitu, lebih baik jangan sering-sering ikan kita heater, kecuali kita butuhin aja. Kemudian aerator ya. Aerator itu biasanya saya pakai ketika ikan itu mulai kelihatan apa tuh, dia bengong. Ikan itu bengong, kayak bego gitu ya. Itu, wah ini bener-bener nih. Selain air harus kita treatment, kita kasihlah aerator buat bantu. Karena aerator itu ningkatin kadar oksigen yang ada di air. Kondisi lainnya adalah ketika kita baru datengin ikan baru. Kalau kita baru datengin ikan baru, ini kita perlu kasih aerator biar dia tuh cepat untuk balik ke kondisi semulanya. Ya mungkin itu sih ya upaya kita untuk membuat lohan itu tetap nyaman di tanknya itulah gitu. Oke. Oke, sahabat Lentera 3. Kalau kita tadi bicara air ya, air yang berkualitas itu tentunya harus ditunjang filtrasi yang berkualitas juga. Nah, di sini kita lihat akuarium kita ini cukup jernih dan ini sebetulnya udah cukup lama loh nggak kita kuras. Ini sudah hampir 1 bulan, ini nggak kita kuras. Tapi apa rahasianya bisa bikin kayak gini? Ternyata ada di apa coba? Filtrasi ya. Filtrasi ini penting. Dan di sini kita pakai 3 jenis filtrasi. Yang pertama kita bisa lihat di sini ada filtrasi jenis talang gitu ya. Tetapi sebetulnya bukan tipenya yang kita mau bicarain, tapi isinya. Sebenarnya di dalam filtrasi ini apa sih sebetulnya yang bermain itu, apa yang berperan? Oke, kita bisa libatin filter biologis dengan skemanya ataupun strukturnya kita bisa sesuaikan. Contoh ya, kita lihat dulu ini filter samping, filter biologis kita. Kita awali dari atas air masuk, kita awali dengan kapas. Kemudian setelah itu kita masuk di sini ya, ada bioball atau pakai bioring ya. Jadi ring biologis itu yang bulat-bulat itu juga bisa dipakai. Di sini bola ring gitu juga bisa. Kemudian di bawahnya dia ada karang jahe. Karang jahe di sini
dia fungsinya juga untuk apa namanya sarang bakteri baik ya. Di sini dia mengolah, di situ dia ada prosesnya. Jadi bukan ini kita asal naruh, enggak, tetapi dia ada tujuannya ya. Di sana ada bakteri baik yang bisa menetralisir amoniak yang masuk di sini. Kemudian ada zeolit juga. Zeolit dia juga berperan demikian. Nah, ini struktur yang ada di filter samping kita, dan struktur ini, isi ini kita juga adaptasikan di filter talang kita. Nah, kalau seperti ini, teman-teman jangan sering-sering cuci nih bawahnya ini. Struktur filter biologisnya biar gitu aja. Tapi yang kita sering cuci adalah ini, yang sering kita jaga, kapasnya. Makanya kenapa kapas strukturnya ada di awal. Karena ini sebagai gerbang awal amoniak atau bakteri masuk. Nah, ini harus kita sering cuci ataupun kita ganti. Kalau udah kelihatan coklat kayak ini, udah saatnya diganti. Saya paling itu, jadi jarang banget saya nguras ataupun ganti air akuarium yang model filter seperti ini. Yang sering kita lakukan adalah mengganti kapasnya. Tetapi filter yang di dalamnya jangan sering diganti. Mungkin itu yang bisa membuat ikan bisa menjadi lebih aman dan nyaman. Ya, sahabat Lentera 3, tadi kita bicara ya terkait dengan gimana caranya kita menjaga kualitas air. Nah, sebetulnya menjaga kualitas air itu juga kita dituntut untuk jangan males ya, untuk melakukan water change dan juga sifon itu. Itu kapan dibutuhkan water change, kapan dibutuhkan sifon, ini kita bahas. Oke, water change ataupun ganti air secara dominan ya, secara banyak gitu. Ini kita lakukan ketika tadi terjadi perubahan-perubahan yang mendasar terkait air ini. Kalau kualitasnya sudah menurun, kita lakukan water change itu. Nah, kalau saya biasanya lakukan penggantian air, nggak sampai 100% habis saya ganti. Bener, nggak sampai. Tapi ini beda-beda ya, mungkin teman-teman juga ada yang berbeda. Tapi saya memahami betul di sini adalah tadinya air sawah di sini. Ini persawahan ini sebetulnya sebelum dijadikan perumahan. Dan sawah itu kecenderungannya pH-nya lebih ke asam. Asam itu minim oksigen dan lain sebagainya, di kisaran kurang dari 6 itu kalau di persawahan, dan ini bahaya banget. Saya pernah ganti air total, dan makanya kita harus pahami dulu air di daerah kita tuh air apa nih gitu. Air laut misalnya lebih bahaya lagi. Nah, ini kalau di air sawah kita coba untuk kuras total, langsung diisi air baru yang ambil dari tanah itu, ikan mabuk, ikan udah kayak gini. Karena air yang baru masuk itu minim dari oksigen gitu. Jadi mau nggak mau harus diendapkan dulu. Nah, saya siasatin. Di sini kalau water change nggak 100%, tapi cukup 50%. Atau mungkin lebih ekstrimnya ya 70%. Dan itu air mengendap, air lamanya tetap harus kita pakai. Itu tujuannya biar ikan nggak kaget. Selain itu juga pada saat nguras, kita maksimalin dengan tambahin aerator. Nah, kalau sifon itu beda cerita lagi. Gini, karena filtrasi itu kadang kan pompa itu ada yang gede, ada yang kecil. Tapi kalau pompa yang kecil, biasanya dia nggak akan nyedot kotoran itu secara maksimal. Nah, sifon itu dibutuhkan untuk itu, membantu kotoran-kotoran yang ngendap itu kita amankan. Jadi nggak ada amoniak tersisa di sini. Ikan tuh rentan loh. Ada amoniak sedikit, popeye. Amoniak sedikit, jamur. Amoniak sedikit, dia dropsy. Kalau udah sampai ke posisi-posisi kayak gitu, ngenes, sedih. Jadi kita lebih baik preventif itu ya. Tapi di sini perlakuan untuk yang tank pakai filter biologis dengan tank gantung itu akan berbeda. Kalau yang tank biologis jarang untuk water change, tapi kalau filter gantung yang cuma pakai kapas aja, itu harus rajin-rajin water change. Ya jangan sampai 100% sih, 70% itu udah better, udah oke. Oke, jadi sahabat Lentera 3, di sini kita bisa mulai tahu ya, jadi apa saja yang perlu diperhatikan dalam memelihara ikan lohan ini. Ya tentunya tadi ya, air itu utama deh, itu nggak bisa diganggu gugat deh. Lohan ini kan jenis siklit ya, yang mana dia akan sangat suka di pH air kisaran di 7,5. Jadi di 7,5 ini dia ada kecenderungan air itu nata, kemudian dia juga nggak kurang tuh akan oksigen. Itu pentingnya kita bisa memahami pH itu.
Kemudian terkait dengan TDS, nitrit dan lain-lain sih, saya biasanya dari feeling ya, dari feeling kita amati kayaknya udah cukup aman lah gitu. Tetapi yang penting pH justru itu, pH kita harus paham itu dari kapan pH asam, pH basa. Nah kita biasanya pakai tester, ada Aquatest. Kita bisa untuk ngetes pH air di situ. Kalau warnanya sudah mendekati basa, berarti udah cukup oke lah gitu. Di kisaran 7,5 itu udah oke lah gitu. Tapi kalau asam banget misalnya di kisaran kurang dari 6, wah itu harus kita ada treatment biar dia pH-nya bisa stabil. Kemudian yang selanjutnya kita jangan lupakan kenyamanan. Ikan lohan butuh kenyamanan ya. Jadi bukan kita saja yang butuh kenyamanan, tapi lohan pun butuh kenyamanan. Hindari ngagetin, hindari pencahayaan lampu yang sangat-sangat signifikan perubahannya. Pokoknya hal-hal yang bikin ikan lohan nggak nyaman, pokoknya itu kita haramkan. Oke. Oke, pecinta lohan. Di sini kita bicara marketnya ya sekarang ya. Karena memang tadi kita juga singgung sedikit terkait dengan value yang ada di ikan lohan ini. Jadi kita kalau bicara ikan lohan ini ternyata marketnya cukup luas loh, bener. Ini TP Lohan kebetulan dari awal kita memang menyediakan lohan-lohan kita ini selain untuk pasar lokal, terutama kebutuhan di arena kontes itu ya. Ini kita sudah mencakup nasional itu kan berarti. Kita juga masuk ke pasar internasional. Kebetulan sekali kita kemarin baru kirim ke Singapura, itu 2 ekor. Dan bulan lalu kita kirim ke Malaysia. Jadi pasar untuk TP Lohan sendiri alhamdulillah sudah bisa diterima di teman-teman mancanegara juga. Paling jauh itu kita sempat kirim ke mana itu namanya Amerika. Kita kirim ke Amerika dan alhamdulillahnya juga ini stabil. Hampir setiap bulan ada juga gitu permintaan mancanegara. Itu yang menjadi kita semangat dan kita syukuri ya. Di samping itu juga pasar nasional nggak kita lupakan. Kita tetap kasih yang terbaik untuk pasar nasional karena kita tahu kebutuhan di arena terkait ikan lohan ini luar biasa banget. Size kecil, size sedang, size besar itu semua dibutuhin. Jadi kita harus prepare di sini. Dan kabar baiknya TP Lohan dari serian yang terbaru, dari keluaran yang terbaru ini kita sudah siapkan beberapa ekor yang bisa masuk di arena lah gitu. Kita bicara lohan ini kan memang seperti barang yang segmented ya. Nggak semua orang umum, orang awam itu tahu, paham gitu seberapa nilai dari ikan lohan ini. Tapi kalau udah masuk ke komunitas kita sudah sama-sama tahu lah. Ini harganya luar biasa. Bahkan di arena dia rata-rata 2 digit udah 10 juta ke atas tuh. Dan saya ada pengalaman untuk jual tertinggi itu sebetulnya nggak fantastis banget sih kalau dibandingin teman-teman yang bisa jual sampai 45 juta, mungkin ada yang 70 juta, 100 juta. Bener, ada yang menyentuh angka 100 juta loh untuk 1 ekor lohan ya. Saya paling tinggi ada waktu itu di 23 juta 1 ekor, 23 juta. Itu dengan ikan yang ikonik buat saya dan ini teman-teman deket insya Allah tahu lah ya nama ikan ini, si Seva itu. Saya suka banget ikan ini. Dia Kamfa Thailand. Saya beli waktu kecil ukuran 8 cm ya, waktu itu saya dapat di 4,5. Kemudian kita grooming, kita pelihara ya sampai akhirnya bisa terjual di 23 juta. Memang dia dapat prestasi. Dan kalau kita lihat itu memang range harga tertinggi saya ya sampai dengan saat ini, tetapi sebetulnya bukan itu yang kita cari ya, tetapi kita stabilitasnya yang kita cari. Dan alhamdulillahnya untuk stabil kita bisa di angka 6-9 juta itu untuk range ikan-ikan yang berkualitas itu di situ. Dan kalau kita lihat ya, pasar lokal itu memang ini butuh perhatian lebih karena kita tahu bahwa di sini mungkin berbeda dengan di arena ya. Di sini masih banyak orang yang belum teredukasi terkait dengan seberapa bervalue-nya sih ikan lohan ini, seberapa tinggi harganya ini sebetulnya. Nah, oleh karena itu
kita perlu juga untuk mengajak berdiskusi juga, mengajak komunikasi juga teman-teman yang ada di daerah gitu ya. Karena di sini rata-rata mereka cari itu yang terjangkau pastinya gitu, yang terjangkau tapi dapat yang bagus, murah gitu ya. Nah, itu yang perlu kita edukasi bahwa bagus itu bukan ngikutin subjektivitas, tetapi ngikut standar. Jadi ketika saya balik dari Jogja waktu itu tahun 2018, kita sering melakukan upaya edukatif untuk teman-teman yang ada di Purwokerto khususnya di sini. Kita adain kopdar, oke, ada pertemuan-pertemuan baik secara kolektif ataupun secara individual. Mereka datang ke tempat kita, ke TP Lohan gitu. Kita kasih edukasi. Selain kopdar, kita juga adain pameran. Waktu itu kita juga bikin pameran di Gor Satria Purwokerto. Alhamdulillah banyak animo dari masyarakat. Setelah itu muncul banyak penghobi-penghobi baru. Kemudian kita juga perlu adain kontes lagi sih. Kita sudah cukup lama ngadain kontes di Purwokerto, belum diadain lagi maksudnya. Jadi mungkin itu sih upaya-upaya yang perlu kita lakukan, dan kami mohon dong dukungan dari pemerintah. Bapak Ibu sekalian mungkin yang di pemerintah mungkin bisa dengar kami dari pecinta-pecinta lohan ini, bahwa ini juga hobi yang bernilai. Ini bisa masuk ke ranah UMKM yang bisa kita lakukan upaya untuk bisa menggerakkan perekonomian nasional. Mungkin bisa berawal dari hal-hal yang sederhana seperti ini. Jadi mohon dukungannya semuanya. Sebagai penghobi pada umumnya tentunya punya cita-cita ya, punya rencana ke depannya pengen seperti apa ya. Seperti yang tadi kita sampaikan bahwa di lohan ternyata juga bisa untuk menjadi sumber rezeki ya. Jadi kita juga mempunyai rencana, mudah-mudahan ke depannya saya dalam mencetak anakan ini bisa stabil, nanti bisa kita hadirkan indukan yang produktif yang bisa mencetak anakan-anakan yang bisa mengakomodir kebutuhan teman-teman di arena kontes. Saya kepenginnya sih seperti itu, gak muluk-muluk. Saya juga punya harapan bahwa kalau bisa saya punya ya galeri TP Lohan ini lebih tertata, lebih gede lagi, dan tentunya dibantu oleh peacekeeper yang profesional, yang mana itu akan lebih meningkatkan kenyamanan dan keamanan ikan-ikan yang ada, dan juga lebih dapat diterima oleh teman-teman penghobi yang lainnya. Nah, kemudian ada pesan-pesan bagi teman-teman ya, bagi teman-teman penghobi lohan ini. Kita sampaikan bahwa hobi lohan ini memang hobi yang bisa melatih kesabaran kita. Oleh karena itu, tetap sabar aja. Pokoknya kalau kita belum sampai di titik apa yang kita mau, sabar aja bro gitu, sabar. Insya Allah kita akan ada di titik yang kita mau kalau kita memang sabar dan bisa memperjuangkannya. Mungkin itu, tetap semangat aja, dan harapannya lohan bisa semakin maju, semakin berkembang, dan semakin dapat perhatian oleh masyarakat dan juga pemerintah juga. Nah, ini kan yang sering jadi keluhan ya, bahwa lohan dianggap sebagai ikan invasif ya, susah untuk pengiriman keluar pulau dan lain-lain. Nah, saya punya harapan pemerintah bisalah lebih mengkaji lagi bahwa lohan ini bukan ikan berbahaya loh, dan dia bisa lebih leluasa lagi untuk bisa kirim luar pulau dan lain sebagainya. Mungkin itu dari TP Lohan Indonesia. Oke, itu tadi sahabat Lentera 3 terkait dengan ulasan mengenai treatment dan juga market di segmen kita kali ini. Jangan lupa ya, subscribe terus ini Lentera 3, channel yang sangat inspiratif pokoknya buat teman-teman penghobi di sana. Dan tentunya sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Senang sekali saya bisa ikut berbagi di sini, bisa ikut hadir di tengah-tengah suasana santai dari teman-teman semuanya. Pokoknya jaga kesehatan selalu, jaga kekompakan untuk pecinta lohan Indonesia dimanapun kita berada. Salam sehat, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, yuk mainan lagi.